Contohnya mungkin, misalnya kalian melihat berita atau bagaimana, silahkan, yang terjadi baru-baru ini misalnya. Kemarin loh, baru ada loh, lagi rame loh kemarin, salah satu contoh demokrasi. Oh, yang datang ini ya, dia harusnya datang memberikan kuliah umum ya, tapi ternyata apa namanya, dihadang sebentar oleh BEM UI ya, kasusnya seperti itu. Karena memang kemarin kalau saya lihat um, mahasiswa ini ya, perwakilan dari BEM UI meminta klarifikasi ya mengenai itu dia 3 kali 3 periode. Nah, yang saya lihat 3 periode ini sebenarnya kalau dari aturan ya maksimal itu untuk presiden adalah 2 periode harusnya. Tapi kemarin tiba-tiba ada wacana muncul yang menginginkan bahwa presiden kita sekarang Jokowi itu kalau bisa ditetapkan ya, atau bukan ditetapkan ya, bisa dibilang dilanjutkanlah kekuasaannya begitu ya. Lalu juga ada juga yang berkata mengenai kasus dan dimundurkan kalau nggak salah, pemilunya dimundurkan. Nah, itu dia adalah salah satu contoh juga. Nah, kemarin ya, ini kita bisa lihat kasus mengenai itu adalah salah satu contoh demokrasi juga. Kalau kita lihat kemarin ada BEM ya, BEM seluruh Indonesia yang berkumpul di depan gedung DPR MPR untuk menyuarakan aspirasinya. Nah, kalau dilihat itu bentuk salah satu bentuk demokrasi yang bagian mana yang kalian sudah jelaskan tadi? Apakah mengenai musyawarah mufakat kah? Lalu kebebasan berpendapat, ya. Jadi walaupun bisa dibilang kebebasan ya, bebas begitu ya. Tapi sebenarnya kebebasan berpendapat di Indonesia pun ada aturannya. Jadi tidak boleh sembarangan untuk menyatakan sesuatu ya. Apalagi sekarang mudah sekali viral gitu ya. Salah berkata sedikit jadinya viral kemana-mana. Jadi salah pengertian, makanya lebih baik ditahan. Salah satu contohnya adalah begini, karena kita punya kebebasan berpendapat, nah kita bisa main seenaknya misalnya dalam menggunakan media sosial untuk berkata-kata apapun. Makanya kan sekarang kita bisa lihat fenomena ada haters ya misalnya. Nah, itu juga kan salah satu bentuk dari kebebasan berpendapat. Tetapi tentu saja ya ada aturannya juga. Mungkin ada orang misalnya dikata-katain ya di medsos gitu. Ada yang ya udahlah nggak peduli, tetapi ada juga orang yang tidak bisa terima kan, tidak semudah itu. Makanya kalau misalnya ingin berpendapat juga dipikir-pikir dulu, jangan sembarangan. Nah, akan lebih baik jika kalian misalnya punya pendapat itu harus ada data dan bukti. Nah, kemarin kan ada kasus juga mengenai Luhut ya, katanya punya big data ya. Nah, itu juga salah satu penjelasan ya, karena kan kalau misalnya dia punya pernyataan harusnya bisa ditunjukkan intinya begitu ya. Jadi semua apapun apa yang kita jelaskan atau yang kita ingin paparkan menurut pendapat kita kan biasanya berdasarkan sesuatu. Berdasarkan misalnya ada fakta atau kalian punya data-data yang jelas agar bisa disandingkan gitu ya. Jadi tidak boleh sembarangan ya. Bahkan begini loh, salah satunya misalnya kalian ikut kompetisi debat mahasiswa. Itu juga sama kan? Kalian kan diminta untuk berpikir kritis ya akan suatu kasus ya, baik itu dari sisi positif dan negatifnya, tetapi tentu saja tidak bisa kalian memaparkan pendapat kalian asal-asalan. Tetap kalian harus punya data-data, kejadian, fenomena, faktanya untuk memberikan pendapat kalian. Itu salah satunya ya. Jadi intinya begitu ya. Kalau dilihat secara besar, memang demokrasi ini luas sekali. Ya. Kalau dilihat dari bentuknya, demokrasi ini memang lebih bebas lah. Tidak seperti yang otoriter ya. Kalau otoriter itu susah. Kita mau berpendapat pun tidak mudah. Salah-salah nanti kita ditangkap gitu intinya. Dan biasanya susah berkembang juga. Kalau sudah otoriter, pemerintahannya itu susah berkembang. Kalau misalnya demokrasi, karena banyak masukan, banyak orang yang berpendapat,
itu kita bisa lebih berkembang ke depannya. Intinya begitu ya. Dan kalau tadi juga dijelaskan ya sama Sakti ya, masalah bentuk-bentuk ini kekuasaannya. Jadi memang demokrasi ini punya pembagian kekuasaan ya. Kalian bisa lihat sendiri lembaga-lembaga yang yang sudah dibentuk dalam menjalankan demokrasi. DPR, presiden, dan lain-lainnya. Jadi banyak badan-badan yang menjadi dasar demokrasi ini berjalan di Indonesia. Dan sebenarnya kalau dilihat sendiri demokrasi itu banyak macamnya. Lihat dari bentuknya, jenisnya itu banyak macamnya. Berbeda demokrasi misalnya yang ada di Indonesia dengan yang ada di Amerika. Tentu walaupun kita sama-sama demokrasi, tapi kita berbeda. Ya. Berbeda karena apa? Karena ya kita lihat dulu penduduk kita dari cara pemikiran seperti apa. Misalnya dari segi pendidikan juga dilihat, dari segi penghasilan juga dilihat, dari segi misalnya demografi, geografis dan lain-lain juga itu pasti dilihat. Berbeda yang di Amerika ya, kita kalau mau ngomong apa saja tuh mudah sekali, ya. Mau kata-katain orang juga kayaknya gampang gitu ya kalau di Amerika itu. Tapi kalau di sini memang tetap ada aturannya, karena kita negara yang kalau dilihat dari posisi kan kita ke arah timur ya. Jadi memang kita punya etika juga. Tidak boleh sembarangan untuk berpendapat, intinya begitu. Tapi kalau misalnya berpendapat untuk memajukan kesejahteraan bersama misalnya melalui musyawarah mufakat, itu akan lebih baik. Jadi ya intinya kalau untuk demokrasi ini walaupun kita bebas berpendapat, tentu tetap harus punya etika aturan, harus hati-hati. Dan yang paling bagus lagi, jika kalian ingin berpendapat, kalian harus cari dulu datanya. Karena kalau misalnya kalian berpendapat dari satu sumber, ternyata sumber itu hoax, itu bahaya. Ya, jadi demokrasi itu memang bebas, tapi tetap ada aturannya. Seperti itu ya, makanya kalau dilihat demokrasi yang ada di Indonesia dengan ada yang Amerika, itu berbeda. Dan banyak ya paham-paham dalam membentuk negara kan. Ada juga yang misalnya kalau dilihat demokrasi liberal. Nah, kalau misalnya dilihat dari sudut pandang misalnya Eropa Timur ya, Rusia misalnya, mereka kan biasa yang sudah menjalankan sistem negaranya dengan paham komunisnya, itu pasti mereka lihatnya itu kapitalis, intinya begitu. Jadi memang berbeda sekali nih blok-blok ini. Dan tentunya setiap negara pun berbeda. Demokrasi itu macam-macam ya, tergantung dari itu dia tadi saya sudah jelaskan, tergantung dari penduduknya sendiri, pendidikannya seperti apa, lalu juga secara finansialnya bagaimana, begitu ya. Pasti berbeda-beda dan juga dilihat dari etika, moral dan lain-lain. Karena kalau dilihat dari letaknya pun kita berbeda ya. Orang Timur itu memang dari adat istiadat, adab ya. Lalu dari tadi saya sudah jelaskan ada etika, ada moral dan lain-lain, norma-norma yang berlaku. Itu pasti akan lebih terikat ya demokrasinya. Jadi tidak terlalu bebas. Intinya begitu ya. Ini saya hanya menjelaskan sedikit mengenai konsep demokrasi yang saya ingin lihat yang kalian tahu itu apa. Nah, itu dia tadi sudah dijelaskan semuanya ya oleh kalian. Ya, itulah demokrasi. Ya, intinya demokrasi ini kalau dilihat dari aturannya, ya, setiap negara berbeda-beda, intinya begitu ya. Di Indonesia pun sama. Nah, kita kan berdasarkan Pancasila juga. Nah, itu bagaimana dengan demokrasi Pancasila? Terlihat dari sila berapa gitu kan misalnya. Itu bisa terlihat dari beberapa silanya. Bahkan ada dari GBHN ya, Garis Besar Haluan Negara, di sana akan dijelaskan secara rinci. Dan kita bisa lihat dari sekarang pola demokrasinya pun mulai berbeda ya dari Orde Reformasi. Kalau dulu kan sebelum reformasi itu kan kita bisa dilihat ya, itu susah kalau disebut demokrasi, tidak mungkin ya. Kita berpendapat pun agak susah ya kalau zaman itu. Bisa dibilang itu lebih ke otoriter. Nah, pelaksanaan demokrasi dari orde reformasi hingga sekarang tuh bisa terlihat dari apa sih? Misalnya salah satunya adalah pemilihan umum. Yang lebih demokratis misalnya begini. Dulu milih presiden itu nggak secara langsung. Nggak langsung dari rakyat. Ya. Jadi ada perwakilannya. Bukan kita yang milih langsung. Melalui partai-partai misalnya.
Lalu juga makanya kalau dilihat agak susah ya dibilang demokrasi. Karena kenapa? Eh, Perwakilan rakyat ini belum tentu sesuai dengan keinginan rakyat. Terkadang begitu ya. Berbeda dengan keinginan rakyat sendiri karena mereka punya kepentingan sendiri misalnya. Nah, selanjutnya sudah mulai berubah ya. Jadi pemilu waktu saat pemilihan presiden sekarang suaranya langsung dari rakyat secara pribadi satu persatu. Berbeda dengan demokrasi yang sebelumnya. Jadi pada saat pertama ya era Soeharto itu kan susah ya. Ngomongnya demokrasi tapi sebenarnya pelaksana tidak. Tapi setelah reformasi itu sudah ada aturannya bahwa pemilu itu bisa dipilih tapi melalui pengakuan. Nah setelahnya tidak lama dari sana sudah langsung dari rakyat ya. Jadi pemilihan presiden kita langsung dari suara kita langsung pribadi. Jadi satu persatu lah. Yang sudah umur 17 tahun minimal itu sudah bisa memilih presiden langsung. Dan juga bisa terlihat dari partai politik ya semakin berkembang. Yang dahulunya hanya 3, yang dulu kan ada Golkar, ada PDI, satu lagi apa saya lupa ya, P3 loh. Nah itu sekarang sudah mulai banyak ya. Mulailah ada Demokrat dan lain-lain dan banyak sekali kalau saya lihat. Saya sampai nggak tahu nih. Saya tuh ingat banget dulu waktu saya sekolah itu pas lagi pemilu. Jadi kalau misalnya orang mau nyoblos itu banyak banget gambar partainya. Jadi nggak hafal ya partai-partai saat itu. Tapi memang sudah mulai berkurang kalau saya lihat. Jadi bisa dilihat ya salah satunya adalah masalah pemilihan umum dari yang tidak langsung menjadi langsung dari oleh rakyat ya. Jadi langsung dipilih oleh rakyat. Lalu juga berkembangnya banyak partai itu salah satu demokrasi bisa dilihat. Lalu juga masalah pengaturan hak asasi manusia. Contohnya misalnya begini. Kasus yang kita lihat misalnya ada satu kasus misalnya, kasus besar yang mengharuskan orang tersebut dikenai hukuman mati misalnya. Itu kan masalah HAM juga ya. Nah itu ada aturannya juga. Jadi kalau dulu tidak terlalu penting ya, maksudnya tidak terlalu dipikirkan masalah itu, tetapi semakin kesini semakin dipikirkan masalah hak asasi manusia. Walaupun kalau kita lihat mungkin orang ini kriminal ya, tapi tetap saja jika diberikan hukuman mati misalnya, itu harus dilihat dari haknya dia bagaimana. Karena kan dia sebenarnya masih punya hak untuk hidup, tapi kita tentukan karena masalah kriminalnya itu dia. Lalu juga lembaga demokrasi juga lebih berfungsi dan kalau kita lihat juga banyak lembaga-lembaga yang sudah terbentuk. Misalnya sekarang-sekarang ini kan ada misalnya BPK ya. Jadi ada audit secara langsung yang bisa dilihat dia berdiri sendiri gitu ya. Lalu juga misalnya KPK untuk mengawasi misalnya masalah korupsi. Jadi banyak ya, makin berkembang juga lembaga-lembaganya, tapi lembaga utamanya pasti tetap ada ya. MPR, DPR, lalu ada presiden. Lalu masalah trias politika ini. Jadi kalian bisa baca trias politika itu masalah pembagian ini apa namanya kekuasaan. Jadi ada yang legislatif seperti itu ya. Jadi kalau dilihat ciri-cirinya demokrasi yang ada di Indonesia itu semuanya makin berkembang gitu ya. Entah dari lembaganya, entah dari cara pemilunya, lalu juga banyaknya partai politik yang bermunculan misalnya. Dan berkaitan juga masalah hak asasi manusia yang harus diutamakan. Kalau kita lihat kan kemarin pernah ada ya kita lihat contohnya Jokowi ya. Saat itu pernah karena saking keselnya dengan narkoba ya. Jadi orang yang kena narkoba misalnya bisa dijatuhi sanksi hukuman mati. Itu kan juga banyak pro kontranya. Karena kalau dilihat dari segi hak asasi manusia harusnya tidak demikian. Ada cara lain lah daripada harus membuat orang dihukum mati. Intinya begitu ya. Jadi banyak sekali ini. Terlihat perkembangan-perkembangan yang ada demokrasi di Indonesia. Nah, itulah sebenarnya kalau dilihat semua sistem pemerintahan ya di setiap negara itu kalau dilihat mungkin semuanya tidak terlalu sempurna ya, tapi memang kita harus pilih salah satu intinya begitu. Karena kita berdasarkan dari suku, dari agama dan
adat istiadat, budaya yang berbeda, ya mau tidak mau kita harus menjunjung tinggi demokrasi. Tidak bisa hanya fokus pada satu misalnya. Yang paling mengerikan itu misalnya otoriter ya. Misalnya kekaisaran, nah itu susah itu. Kalau kekaisaran itu sepertinya tidak bisa memberikan kesempatan untuk orang yang mungkin saja punya leadership yang tinggi ya untuk memimpin negara. Contohnya misalnya di ini Korea Utara misalnya. Itu kan dia turun temurun ya. Jadi kalau dilihat demokrasi, apakah sistemnya demokrasi? Tentu tidak. Ya, karena pemilihan presidennya kita tidak punya pilihan begitu ya. Hanya ada satu dan itu turun temurun. Jadi kesempatan kita misalnya kalian yang menjadi presiden gitu. Di sana sulit ya. Kalau di sini masih bisa. Kalau di sana sudah nggak bisa. Intinya begitu ya. Memang kalau si demokrasi ini berdasarkan asas musyawarah mufakat juga, lalu ada kepentingan kebebasan juga, tentunya yang harus bertanggung jawab, jadi ada aturannya juga. Lalu juga ada asas gotong royong ya, kalau di Indonesia itu ada asas gotong royong juga, makanya ada musyawarah mufakat. Baiklah, saya tidak bisa berlama-lama, ini saya hanya menjelaskan sekilas saja mengenai demokrasi. Yang saya dengar dari kalian itu saya sudah puas ya, berarti konsepnya kalian sudah paham banget. Lalu kita akan membahas mengenai tugas hari ini ya. Jadi setelah ini kalian bisa langsung diskusi saja. Nanti pengumpulan tugasnya saya berikan sampai hari, mungkin sampai ini ya, hari Kamis lah ya, besok ya. Terakhir, tapi sebenarnya hari ini juga udah selesai. Jadi nanti kalian berdiskusi. Nanti kalian mencari salah satu contoh demokrasi di Indonesia. Tadi kan saya sudah jelaskan ya. Ada pemilu misalnya. Pemilunya dari yang tadinya diwakilkan, pemilihan presidennya menjadi langsung misalnya. Dan kalian tidak hanya mencari salah satu contoh demokrasinya, tapi juga kalian harus melihat ya contoh tersebut dari sisi positif atau negatifnya. Misalnya kalian ingin membahas masalah positifnya saja, itu silahkan dijabarkan. Dan tolong ya, berikan sumbernya. Misalnya kalian sudah menemukan salah satu contoh demokrasi dari satu sumber, nah kalian bisa berikan pendapat kalian dengan diskusi, dengan memberikan misalnya efeknya, efek entah positifnya atau efek negatifnya. Atau dua-duanya juga nggak masalah. Misalnya kalau kalian ingin menjelaskan menekankan pada satu efek, misalnya di positifnya saja silahkan. Tapi kalau ingin menjelaskan efek positif dan negatifnya boleh. Atau kalian menekankan pada efek negatifnya saja. Karena demokrasi ini tentu saja tidak sempurna ya. Pasti ada salah satu efek negatifnya juga. Walaupun kita mengutamakan efek positifnya, ya. Kenapa milih demokrasi? Pasti kan banyak hal yang positif yang menguntungkan lah untuk kita semua. Tapi tentu saja tetap ada efek negatifnya. Boleh ya, terserah kalian ingin memberikan sudut pandang dari sisi negatifnya saja, atau positifnya saja, atau kedua-duanya. Jadi intinya kalian berikan salah satu contoh demokrasi di Indonesia, dengan misalnya satu kasus atau satu berita, lalu berikan pendapat kalian dari sisi positif, sisi negatif, atau keduanya. Dipilih, bebas ya jadinya ya. Sudah jelas belum? Atau ada pertanyaan? Bagaimana mengenai diskusinya? Masih bingung? Siap-siap dipanggil. Baiklah, sudah bersiap-siap dipanggil. Kalau sudah jelas, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup saja ya. Jadi tidak bisa berlama-lama saya hari ini. Saya hanya menjelaskan mengenai sedikit masalah demokrasi, lalu nanti kalian tinggal diskusi, karena nanti saya akan melihat ya, contohnya seperti apa, negara kalian. Dari contoh itu maksudnya begini, misalnya kalian menemukan satu berita, entah itu beritanya, itu menjadi salah satu contoh. Misalnya tadi kan saya jelaskan mengenai partai politik misalnya. Partai politik semakin kesini semakin berkembang. Jadi semakin banyak partai politik muncul begitu ya. Kalau dulu kan sebelum masih eranya sebelum reformasi kan hanya 3. Itu saja gitu ya yang ada di Indonesia. Nah, setelah reformasi makin banyak sekali partai politik bermunculan. Salah satunya begitu ya. Itu salah satu contoh yang saya berikan, itu adalah salah satu bentuk demokrasi di Indonesia.
terutama masalah perkembangannya. Nah, dilihat juga kalau dilihat dari banyaknya partai politik ini, itu kalian bisa berikan pendapat dari sisi negatif atau dari sisi positifnya saja atau kedua-duanya. Misalnya ternyata kalau dilihat terlalu banyak misalnya partai politik membuat rakyat juga bingung mau milih misalnya. Itu dari sisi negatif ya. Dan kita masih belum kenal tokoh-tokohnya misalnya karena masih baru. Dan kita juga belum bisa melihat kinerjanya bagaimana. Apakah ini partai bagus atau tidak. Lalu bagaimana dengan partai yang lama misalnya. Kalau partai lama kan kita sudah bisa melihat ya. Kalau partai baru bagaimana. Nah itu ya, jadi itu adalah salah satu contohnya. Salah satu contoh demokrasi berkembangnya partai politik. Yang tadinya ada 3, jadi banyak sekali. Dan dilihat dari sisi negatifnya, saya berikan bahwa terlalu banyak rakyat Indonesia saat itu mau pilih yang mana. Karena kita juga masih bingung dan belum kenal tokoh-tokohnya dan kita belum bisa melihat ya kinerjanya bagaimana. Jadi kalau dilihat masih gambling gitu ya. Bingung nih mau pilih partai lama tapi takut ya, takut kayak kemarin misalnya. Tapi mau pilih partai baru tapi nggak jelas, orangnya juga nggak tahu, nggak kenal gitu ya. Lalu juga kinerjanya bagaimana juga nggak ngerti gitu ya. Intinya begitu. Ya, itu adalah salah satu contohnya. Nanti saya minta kalian berikan sumbernya ya. Jadi sumbernya seperti apa, itu adalah salah satu contoh demokrasi yang mana. Misalnya, tadi kan saya jelaskan masalah ini ya, demo kemarin, itu kan kebebasan berpendapat. Itu adalah salah satu contoh demokrasi. Ya, kebebasan berpendapat dengan apa? Kalau kita lihat kemarin ada demo yang dilakukan oleh BEM seluruh Indonesia. Nah, itu adalah salah satu bentuk demokrasi. Lalu dilihat sisi negatifnya seperti apa, sisi positifnya bagaimana, atau kedua-duanya kalian boleh ya. Boleh pilih salah satu atau kedua-duanya, terserah. Karena kan terkadang salah satu kasus itu banyak lebih negatifnya misalnya. Atau seimbang ya, antara negatif dengan positifnya. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya sudah di... Ya, silahkan, silahkan. Kalau untuk pengumpulan seperti biasa ya, lewat e-learning. Jadi nanti salah satu perwakilan dari kalian mengumpulkan di e-learning dan biasanya yang mewakilkan itu nanti menjadi presenter ya. Jadi nanti minggu depan ada yang presentasi mengenai hasil diskusi. Perwakilannya saja. Seperti kemarin kan sudah ada 2 materi yang sudah diwakilkan oleh teman-teman kalian per kelompok. Lalu nanti, ini per kelompok ya tugasnya ya, seperti biasa per kelompok. Lalu nanti minggu depan kita bahas hasil diskusinya dan diwakilkan oleh 1 orang saja. Karena kan kasusnya hanya 1. Jadi kalian tinggal baca. Dan kalau dilihat dari formatnya, boleh kalian kirimkan format dalam bentuk dokumen. Entah itu PDF, entah itu Microsoft Word misalnya. Ya, sudah jelaskah? Ada pertanyaan? Baiklah. Gitu ya. Ini saya sempatkan sebentar deh. Ini soalnya kalau ngandelin harus masuk workshop terus ini saya bisa nggak masuk kelas. Ya sudah. Saya izin dulu ya. Jadi kalian bisa langsung lanjut diskusi dan dikumpulkan paling lambat besok ya, hari Kamis jam 23.59. Filenya formatnya dalam bentuk PDF atau dokumen terserah. Tadi yang penting adalah 3 hal ya. Salah satu contoh demokrasi yang bagian mana, kasusnya apa, beritanya apa, dan sumbernya dari mana. Lalu jangan lupa juga berikan pandangan kalian, hasil diskusi kalian, entah itu dari sisi negatifnya, apa salah satu contoh demokrasi tersebut, atau positifnya, atau boleh dua-duanya. Intinya begitu ya. Minimal ada 3 atau 4 lah. Sisi negatif, positif misalnya. Ya, jangan terlalu dikit ya, jangan kalian pilih cuma 1. Gak mungkin ya, pasti kan banyak ya. Bisa 3 atau 4 lah minimal. Paling dikit lah segitu. Begitu ya. Sudah jelaskah? Jadi saya minta kalian untuk update sih sebenarnya. Berita-berita terbaru. Tadi kan saya sudah berikan ya, masalah demokrasi itu
kebebasan berpendapat ya, demokrasi demo ya, kemarin sudah ada demo tanggal 11 April. Baiklah, saya tutup dulu ya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Mohon maaf saya harus undur diri dulu segera. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Harus ada perwakilan salah satu dari setiap kelompok, dan saya tunggu di e-learning juga perwakilan untuk besok presentasi. Silahkan upload ya di sana ya, unggah di sana. Sudah, saya undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.